Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini yaitu mengenai kerangka kerja manajemen risiko. Pada kali ini saya membaca dari buku yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengenai manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000 dari website perpustakaan.bsn.go.id. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian kerangka kerja manajemen risiko. Menurut SNI ISO Guide 73.2 2016 dan SNI ISO 31000.2 2011, kerangka kerja manajemen risiko didefinisikan sebagai berikut. Seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan organisasi untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan manajemen risiko secara berkala di seluruh organisasi. Mengacu pada definisi tersebut, kerangka kerja manajemen risiko menyediakan landasan yang meliputi kebijakan, sasaran, mandat, dan komitmen untuk mengelola risiko. Selain itu, kerangka kerja tersebut juga menyediakan pengaturan organisasi yang meliputi rencana, hubungan, akuntabilitas, sumber daya, proses, dan berbagai kegiatan. Pemantauan yang dimaksudkan dalam definisi tersebut dapat diartikan sebagai pemeriksaan, pengawasan, pengobservasian, atau penentuan secara kritis dan berkelanjutan terhadap suatu status dalam rangka mengidentifikasi perubahan dari tingkat kinerja yang diperlukan atau diharapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan peninjauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari pokok persoalan guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Kerangka kerja manajemen risiko hendaknya menyatu dalam kebijakan operasional dan praktik organisasi secara keseluruhan, dan tidak dimaksudkan untuk menjelaskan sebuah sistem manajemen, namun lebih untuk membantu organisasi guna mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh sistem manajemen. Oleh karena itu, kerangka kerja yang digunakan pada manajemen risiko SNI ISO 31000.2 2011 pada dasarnya mirip dengan metode yang telah populer digunakan dalam ilmu manajemen, yaitu metode PDCA, Plan Do Check Action, yang dipopulerkan oleh W. Edward Deming. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai mandat dan komitmen. Kesuksesan dalam implementasi manajemen risiko akan dipengaruhi oleh komitmen manajemen puncak suatu entitas atau organisasi. Oleh karena itu, mandat dan komitmen manajemen menjadi suatu hal yang krusial bagi organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. Dengan mengacu kepada beberapa definisi terkait dengan mandat dan komitmen yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kemudian disesuaikan dengan konteks manajemen risiko yang mengacu kepada SNI ISO 31000.2 2011, maka mandat dan komitmen dapat diartikan sebagai berikut. Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh manajemen puncak suatu entitas atau organisasi dalam rangka pengelolaan risiko kepada seseorang atau beberapa orang untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak dari pemberi mandat tersebut. Komitmen adalah suatu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan pengelolaan risiko pada suatu entitas atau organisasi sesuai dengan mandat yang diberikan. Nah, berdasarkan makna dari mandat dan komitmen tersebut di atas, maka peran manajemen puncak suatu entitas atau organisasi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, SNI ISO 31000.2 2011 juga menjelaskan mengenai bagaimana sebaiknya peran serta dan akuntabilitas dari manajemen puncak suatu entitas atau organisasi terkait dengan mandat dan komitmen dalam rangka menerapkan manajemen risiko. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Yang pertama yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya. Pemahaman organisasi merupakan salah satu bagian penting untuk perancangan kerangka kerja dalam pengelolaan risiko. Tingkat pemahaman pada organisasi baik pada konteks internal dan eksternal akan mempengaruhi secara signifikan pada implementasi manajemen risiko. Pemahaman organisasi secara umum biasanya meliputi beberapa elemen. Untuk kemudian lebih dikenal konteks-konteks baik internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi sasaran dari implementasi manajemen risiko. Hasil pemahaman dan evaluasi atas konteks internal dan eksternal tersebut kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kerangka kerja manajemen risiko di suatu organisasi, dan juga untuk penetapan suatu konteks. Adapun yang dimaksud dengan penetapan suatu konteks adalah pendefinisian parameter eksternal dan internal yang diperhitungkan pada saat pengelolaan risiko dan penentuan ruang lingkup serta kriteria risiko dalam menyusun kebijakan manajemen risiko.
Yang berikutnya yaitu penetapan kebijakan manajemen risiko. Dalam konteks SNI ISO 31000-2 yang dimaksud dengan kebijakan manajemen risiko adalah pernyataan dari keseluruhan maksud dan arah suatu organisasi yang terkait dengan manajemen risiko. Kemudian yang berikutnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah proses di mana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Bahwa dalam pengelolaan risiko dibutuhkan suatu tata kelola yang bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Maka, akuntabilitas menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan pengelolaan risiko. Mengacu pada definisi risiko sesuai SNI ISO 31000-2 di mana risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Maka, terkait dengan pencapaian sasaran tersebut tentunya harus jelas para pihak yang terkait pencapaian sasaran ataupun yang akan mengelola risiko. Adapun orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko disebut sebagai pemilik risiko. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.